Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiyah Farasa Firdaus dengan NIM 207200119 dari kelas Tadris IPA D. Sebagai penilaian ujian akhir semester 1, maka saya akan membuat video penjelasan dari beberapa materi yang telah dipresentasikan sebelumnya. Kebetulan saya mengambil materi dari kelompok saya sendiri, yaitu kelompok pertama, agama-agama. Di ilmu tauhid ada beberapa agama-agama yang perlu kalian ketahui, yaitu Yahudi, Nasrani, pengikut agama Hanif, penyembah berhala, Majusi, Hindu, Buddha, ateis, dan Islam. Yang pertama, agama Yahudi. Pada awalnya, bangsa Yahudi hanya terdiri dari satu kelompok keluarga di antara banyak kelompok keluarga yang hidup di Kan'an pada abad 18 sebelum Masehi. Ketika terjadi bencana kelaparan di Kan'an, mereka pergi mencari makan ke Mesir, yang memiliki persediaan cukup berkat peran serta Yusuf. Pada akhirnya, seluruh bangsa Israel tanpa memandang warga negara atau tanah airnya disebut sebagai orang Yahudi. Kepercayaan orang Yahudi yaitu mengimani bahwa Tuhan itu esa dan peduli pada tindak tanduk manusia. Kitab-kitabnya yaitu kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab Talmud,
dan kitab protokol pendeta Zionis. Kedua, agama Nasrani. Kata Nasrani ini melekat pada awalnya hanya untuk komunitas Yahudi pengikut Yesus, baru di kemudian hari banyak diadopsi oleh komunitas non-Yahudi. Selain Nasrani diyakini oleh para sarjana dan bapak gereja bahwa masih ada satu lagi komunitas Yahudi pengikut Yesus, yaitu Ebionit. Yang membedakan di antara keduanya adalah kaum Ebionit ini menolak keilahian Yesus, sementara Nasrani mengimani hal ini. Lalu, kepercayaan dari agama Nasrani sebenarnya terletak pada peristiwa penyaliban, kematian, kebangkitan, dan akhirnya kenaikan Isa ke surga. Kitab-kitabnya yaitu Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Imamat, Kitab Bilangan. Lalu, yang ketiga, pengikut agama Hanif. Hanifiyah merupakan hukum Nabi Ibrahim yang dipercaya datang dari Allah. Kata kerja tahanafa bermakna berpaling dari berhala. Surah dalam Al-Quran juga menerjemahkannya sebagai orang yang jujur. Sepertinya istilah ini digunakan oleh kaum Yahudi dan Kristen awal untuk merujuk pada kaum pagan Arab. Istilah ini juga digunakan untuk menyebut para penganut agama Surya Arab yang dipengaruhi Helenisasi. Kepercayaan dari agama Hanif yaitu penganut agama Hanif menganut ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kitab-kitabnya yaitu kitab Al-Quran. Selanjutnya, ada penyembah berhala. Yang pertama kali memprakarsai kesyirikan di Jazirah Arab adalah orang dari keturunan Ismail. Mulanya, bila mereka keluar dari tanah haram untuk mencari rezeki, mereka membawa batu dari tanah haram untuk dibawa serta. Jika mereka singgah di suatu tempat, mereka meletakkan batu itu di sisi mereka. Kemudian, mereka bertawaf atau mengelilingi batu tersebut sebagaimana tawaf di Baitullah. Bersamaan dengan itu, mereka juga berdoa kepada Allah. Apabila mereka kembali melanjutkan perjalanan, batu itu tak lupa dibawa serta. Penyembah berhala memiliki kepercayaan bahwa biasanya kepercayaan penyembah berhala disebut paganisme dan para penganutnya disebut pagan. Istilah ini muncul ketika agama-agama Abrahamik mulai diadopsi secara luas dalam proses yang dikenal sebagai Kristenisasi dan Islamisasi, dan istilah paganisme biasa digunakan sebagai penghinaan bagi yang tidak menganut agama Kristen, Islam, atau Yahudi. Selanjutnya ada agama Majusi, atau biasa disebut Zarathustra, berasal dari keturunan suku Media. Ia ialah seorang imam yang dididik dari tradisi Indo-Iran. Sebelumnya, agama yang ada di Iran Persia bersumber pada macam-macam ajaran. Zarathustra yang merasa tidak puas dengan ajaran yang berkembang di Iran pada waktu itu, berusaha membawa pembaharuan. Oleh sebab itu, oleh para ahli, ia kemudian dianggap sebagai salah satu tokoh pembaru agama tradisional. Zarathustra atau Majusi dikenal sebagai nabi yang mempunyai karunia untuk menyembuhkan dan sanggup melakukan berbagai mukjizat. Kepercayaan bagi agama penganut Majusi yaitu di dalam ajaran Zoroastrianisme hanya ada satu Tuhan yang universal dan maha kuasa, yaitu Ahura Mazda. Kitab-kitabnya yaitu Kitab Yasna, Kitab Visvarat, Kitab Videvat, Kitab Kode Avesta. Selanjutnya ada agama Hindu. Agama Hindu adalah agama yang bersumber dan berkembang di bumi India. Kata Hindu berasal dari nama sebuah sungai yaitu Indus yang melewati daerah barat bumi India. Orang-orang pertama menyebutnya sebagai Sungai Sindhu dan berubah menjadi Hindu. Agama Hindu pertama kali berkembang di lembah Sungai Sindhu sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Sebagai agama tertua, agama Hindu kemudian berkembang ke berbagai wilayah dunia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Kepercayaan dalam agama Hindu yaitu, dalam ajaran agama Hindu ada 5 hal yang harus diyakini kebenarannya, sebagai satu kebenaran yang mutlak yang disebut dengan Pancasrada atau Pancadharma Srada. Kitab-kitab agama Hindu yaitu Kitab Weda atau Kitab Veda. Selanjutnya ada agama Buddha. Agama Buddha lahir dan berkembang pada abad ke-6 sebelum Masehi. Agama ini memperoleh nama dari panggilan yang diberikan kepada pendirinya, yaitu Siddhartha Gautama,
yang memiliki sebutan Buddha. Siddhartha Gautama memiliki nama asli Siddhartha, sedangkan Gautama adalah nama marga. Siddhartha dilahirkan pada abad ke-6 sebelum Masehi di daerah Nepal. Ayahnya bernama Suddadana, seorang raja dari kerajaan Sakya yang beribu kota di Kapilavastu. Kepercayaan agama penganut Buddha yaitu bagi kepercayaan umat agama Buddha, seorang Buddha adalah sebuah gelar jabatan bagi seorang tokoh yang sudah mendapat pencerahan. Kitab-kitabnya meliputi Kitab Pali Pitaka, Kitab Sansekerta Pitaka, dan Kitab Kawi Pitaka. Selanjutnya ada ateis. Ateisme adalah sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan Dewa, Dewi, ataupun penolakan terhadap teisme. Dalam pengertian yang paling luas, ia adalah ketiadaan kepercayaan pada keberadaan dewa atau Tuhan. Penulis Prancis pada abad ke-18, Baron de Holbach adalah salah satu seorang pertama yang menyebut dirinya ateis. Dalam buku The System of Nature 1770, ia melukiskan jagat raya dalam pengertian materialisme, filsafat, determinisme yang sempit, dan ateisme. Konsep ateisme yaitu ateisme praktis dan ateisme teoritis. Yang terakhir yaitu Islam, agama beribu umat. Agama Islam adalah agama samawi atau agama langit yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama, yang berarti selamat, sejahtera, atau berserah diri. Islam berarti kedamaian dan keselamatan yang berdasarkan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga dapat diartikan sebagai agama yang berasal dari Allah yang disampaikan kepada manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatal lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Banyak dari kebanyakan manusia di bumi adalah beragama Islam. Sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan lain-lain. Pokok-pokok ajarannya yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Agama-agama yang sudah saya jelaskan barusan, tentunya masih banyak lagi seluk-beluk tentang agama-agama tersebut. Tadi saya hanya menyingkat beberapa versinya saja. Nah, untuk bagi kalian yang ingin belajar atau ingin meminta materi penuhnya, karena materi ini sangat banyak sekali, kalian bisa langsung memintanya kepada saya dan itu gratis. Kalian juga bisa bertanya-tanya tentang materi-materi ilmu tauhid yang lain oleh kelompok-kelompok yang lain juga. Nah, tadi adalah presentasi dari saya atau hasil resume rangkuman pada pelajaran ilmu tauhid tentang agama-agama yang berasal dari kelompok 1, yaitu kelompok saya sendiri bersama teman saya Zahratul Munawaroh. Baiklah, saya akhiri presentasi atau video kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel saya.